Apa jadinya jika semua kebohongan, fitnah, dan kekerasan yang mereka lakukan dengan angkuh akhirnya berbalik arah? Apa jadinya jika diam-diam, di balik senyap dan luka yang Anda simpan, ternyata Anda sedang menyiapkan senjata paling dahsyat? Kebenaran. Kisah ini bukan sekadar tentang penderitaan yang dipendam atau air mata yang jatuh tanpa saksi. Ini adalah kisah tentang kekuatan luar biasa yang lahir dari pengkhianatan. Tentang jiwa yang tidak hancur meski berkali-kali dirobohkan. Tentang seseorang yang mereka kira akan menyerah, padahal diam-diam sedang mencatat setiap luka menjadi bukti, setiap penindasan menjadi jejak, dan setiap penghinaan menjadi arsip untuk pembalasan dengan cara yang elegan dan tak terbantahkan. Kini, segalanya mulai berubah. Tembok kebisuan yang dulu berdiri kokoh mulai retak. Suara-suara yang dulu memilih diam perlahan mulai bicara. Dan semua serangan yang dulu tampak seperti angin lalu, kini membentuk pola yang tak bisa lagi disangkal. Pola kekerasan, pola sabotase, pola pembungkaman. Yang mereka anggap kelemahan Anda justru menjadi kekuatan tersembunyi. Yang mereka kira sebagai keheningan pasrah ternyata adalah perenungan penuh strategi. Yang mereka pikir akan Anda lupakan, justru Anda simpan rapi, lengkap dengan waktu, tempat, kata, dan konteks. Kini, semua itu tak lagi sekadar ingatan. Ia telah menjelma menjadi dinding bukti yang tak bisa dirobohkan oleh alasan ataupun ancaman. Kisah ini adalah milik Anda, bukan untuk dibisukan, tapi untuk dibagikan, bukan untuk disangkal, tapi untuk diteriakkan kepada dunia. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam lapisan demi lapisan kebenaran yang telah Anda simpan selama ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal penting. Sebuah sinyal kepada semesta bahwa Anda siap. Siap untuk mendengarkan. Siap untuk bangkit. Siap untuk menyambut kebenaran yang akan mengguncang mereka semua. Klik tombol like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan bagian penting dari kebangkitan ini. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan menulis 77. Angka itu adalah isyarat, bukan sembarang angka. Ia adalah sandi. Ia adalah simbol kebangkitan Anda. Dan ia adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda sepenuhnya siap untuk menerima pesan ini dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Inilah waktunya. Waktunya yang benar berdiri. Waktunya kebenaran bersuara. Waktunya mereka yang menyakiti menanggung akibatnya. Dan waktunya Anda menjadi cahaya yang menyingkap kegelapan. Mari kita mulai. Bagian 1. Bukti yang tak terbantahkan. Dalam hidup ini, ada saat di mana seseorang dibungkam, ditekan, dan dianggap tidak akan mampu bersuara. Mereka mengira Anda akan menyerah. Mereka kira Anda akan lupa. Mereka pikir rasa sakit yang terus-menerus diberikan kepada Anda akan membuat Anda rapuh, mudah hancur, dan hilang dari peredaran. Tapi mereka salah. Karena di saat mereka tertawa di atas penderitaan Anda sedang bekerja dalam diam, merekam, menyusun, menyimpan, menulis sejarah dengan tinta luka yang berubah menjadi cahaya kebenaran. Mereka berpikir Anda hanya menyimpan dendam, padahal Anda sedang membangun arsip. Mereka melihat Anda diam, tetapi di balik senyap itu, Anda mencatat setiap kejadian, bukan dengan amarah, melainkan dengan kejelasan hati dan kejernihan pikiran. Setiap hinaan yang mereka lontarkan, Anda tangkap sebagai bukti. Setiap kekerasan yang mereka lontarkan, Anda bingkai dalam waktu. Setiap manipulasi yang mereka mainkan, Anda simpan sebagai bagian dari teka-teki besar yang kini utuh terbaca. Apa yang tampak sebagai serangan acak, sesungguhnya membentuk pola yang sangat nyata. Anda tahu betul, bukan kebetulan jika kekerasan itu terjadi setiap akhir pekan, ketika semua orang lengah. Bukan sekadar emosi jika mereka menyerang setiap kali Anda mencapai kesuksesan kecil.
dan bukan tanpa niat jika mereka mengganggu tepat sebelum momen penting Anda. Itu bukan kekeliruan. Itu strategi. Itu bukan reaksi spontan. Itu agenda yang dijalankan dengan niat. Dan Anda, yang mereka anggap lemah, ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Karena Anda tidak melawan dengan amarah yang membabi buta. Anda tidak membalas dengan balas dendam yang kasar. Anda membalas dengan bukti. Bukti yang kini menjelma menjadi tembok kebenaran yang tidak bisa mereka runtuhkan. Bukti yang Anda rawat, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan. Bukti yang Anda susun bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Ingatlah, kekuatan sejati tidak berteriak. Ia diam, tetapi menghancurkan kebohongan dengan ketenangan. Ia tidak menuntut pengakuan, tetapi membuat semua pengingkaran terlihat konyol. Dan Anda yang bertahan tanpa sorotan, kini bersinar tanpa bisa diabaikan. Yang dulu dikira hanya perasaanmu saja, sekarang menjadi fakta yang tak terbantahkan. Yang dulu dianggap hanya drama, kini menjadi dokumen yang menyelamatkan banyak jiwa. Yang dulu disangka hanya kenangan buruk, ternyata adalah jejak-jejak yang membentuk peta kebenaran yang tak bisa dibantah. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang berdiri dengan bukti. Tidak ada yang lebih mengguncang dari kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Dan hari ini, Anda berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga kebenaran. Kemenangan Anda tidak datang dengan keramaian. Ia datang dalam ketenangan yang menggetarkan. Tetaplah berdiri, karena Anda bukan sekadar menyelamatkan diri sendiri. Anda sedang membuka jalan bagi banyak jiwa yang pernah dibungkam seperti Anda. Dan ketika saatnya tiba, bukti yang Anda simpan akan bersaksi lebih lantang daripada 1000 suara palsu. Teruslah melangkah, karena kebenaran selalu tahu jalan pulangnya, dan Anda adalah buktinya, adalah. Bagian 2. Kebangkitan dari gaslighting. Pernahkah kau merasa dirimu mulai meragukan dirimu sendiri? Seolah-olah dunia tempatmu berdiri bergeser pelan tanpa bisa kau lihat arahnya. Kau mempertanyakan ingatanmu, perasaanmu, bahkan kenyataan yang jelas kau alami, hanya karena mereka terus-menerus menyusupkan keraguan ke dalam kepalamu. Kata-kata mereka seperti racun yang pelan, namun pasti mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Inilah yang disebut gaslighting, sebuah kekerasan psikologis yang halus namun sangat dalam. Sebuah permainan yang membuatmu percaya bahwa kau salah, meski hatimu menjerit mengatakan kau benar. Mereka memutarbalikkan fakta, membuat setiap luka yang mereka torehkan seolah-olah muncul dari tanganmu sendiri. Mereka membuatmu merasa berlebihan. Mereka menyebutmu dramatis. Mereka mengklaim kau terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu mudah tersinggung. Padahal yang mereka lakukan adalah membunuh jati dirimu, sedikit demi sedikit, dengan cara yang begitu sistematis. Tapi di tengah kabut manipulasi itu, ada satu kekuatan yang perlahan tumbuh dalam diam. Kesadaranmu. Awalnya, hanya berupa keraguan kecil terhadap narasi mereka. Lalu tumbuh menjadi keyakinan samar bahwa kau tidak gila, bahwa yang kau rasakan nyata, bahwa kata-kata mereka penuh kepalsuan. Dan dari celah itu, kau mulai bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan keteguhan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan. Kau mulai mencatat, merekam, menyusun setiap kejadian dengan rapi, lengkap dengan waktu, tempat, dan kata-kata mereka yang dulu mereka kira akan dilupakan begitu saja. Inilah bentuk perlawanan yang sejati. Ketika kau menolak dibentuk oleh kebohongan mereka, ketika engkau memilih untuk percaya pada realitasmu sendiri, ketika engkau menjadikan dirimu saksi yang paling jujur bagi pengalamanmu sendiri. Setiap catatan yang kau buat, setiap bukti yang kau simpan, bukanlah pelampiasan dendam. Itu adalah jangkar, penjaga kesadaranmu agar tak tenggelam dalam arus manipulasi.
Bukti-bukti itu adalah bintang-bintang penunjuk arah dalam malam yang mereka ciptakan untuk menyesatkanmu. Dan kau tak lagi terjebak, kau tak lagi berjalan dalam gelap. Karena kini kau tahu, perasaanmu valid, ingatanmu akurat, luka itu nyata. Dan kebenaran tak perlu izin siapapun untuk menjadi benar. Bangkit dari gaslighting adalah kebangkitan yang suci, bukan karena dipenuhi amarah, tapi karena didorong oleh cinta pada diri sendiri. Cinta yang mengatakan, aku layak tahu kebenaran, aku layak dihormati, aku layak bebas dari kebohongan. Kini, suaramu tak bisa lagi dibungkam. Kau bukan hanya penyintas, kau adalah penerang. Dan setiap langkah yang kau ambil menjauh dari manipulasi mereka adalah langkah menuju kekuatan yang tak bisa mereka sentuh lagi. Teruslah melangkah. Karena dari abu manipulasi yang mereka tabur, kau bangkit menjadi nyala terang yang tak bisa lagi dipadamkan. Bagian 3. Retaknya tembok kebisuan. Selama ini, mereka berlindung di balik senyap. Tembok kebisuan mereka bangun dengan cermat, ditopang oleh ketakutan, dijaga oleh rasa malu, dan dikunci oleh tekanan sosial yang tak terlihat. Mereka tahu, selama tak ada yang bicara, mereka akan aman. Selama suara Anda dibungkam, kekuasaan mereka tak akan tergoyahkan. Dan untuk waktu yang lama, semua itu berhasil. Namun, senyap tak pernah benar-benar sunyi. Karena di balik kebisuan itu, ada detak jantung yang tetap berdenyut. Ada mata yang tetap merekam. Ada jiwa yang perlahan mulai menyusun kekuatan. Dan Anda, yang dulu mereka anggap akan membisu selamanya, kini mulai bersuara, dan suara itu menular. Apa yang awalnya hanya sebuah bisikan, kini berubah menjadi gema. Suara Anda memecah ruang yang dulu penuh ketakutan, dan tiba-tiba, tembok yang terlihat kokoh itu mulai retak, sekeping demi sekeping, karena kebenaran memiliki kekuatan yang tak bisa dilawan selamanya. Orang-orang yang dulu hanya berdiri dan menyaksikan, kini mulai gelisah. Mereka yang dulu bersembunyi di balik diam, mulai merasakan panasnya kenyataan. Mereka mulai sadar bahwa kebisuan mereka bukan lagi perlindungan, melainkan beban yang menyesakan. Satu demi satu, mereka mulai bersuara. Bukan karena mereka sepenuhnya berubah, tapi karena mereka mulai takut menjadi kambing hitam berikutnya. Mereka sadar bahwa bertahan dalam kebisuan hanya akan menenggelamkan mereka bersama pelaku. Yang dulu diam, kini bicara. Yang dulu berpaling, kini mengaku. Yang dulu menyangkal, kini terpojok oleh kenyataan yang tak bisa mereka hapus dari jejak digital yang Anda simpan dengan penuh kesabaran. Apa yang mereka anggap sebagai cerita pribadi yang tak akan pernah sampai ke publik, kini menjelma menjadi narasi kolektif. Dan dari sanalah segalanya berubah. Tembok kebisuan itu tak lagi kokoh. Ia mulai bergetar karena tekanan kebenaran yang tak bisa lagi dibendung. Suara-suara yang selama ini ditekan mulai mengalir keluar seperti air bah yang menghancurkan bendungan lama. Dan tak peduli seberapa keras mereka mencoba menyangkalnya, kebenaran yang sudah terbuka tak bisa dikembalikan ke tempat sembunyinya. Inilah momen langka di mana sejarah mulai menulis ulang dirinya sendiri. Bukan oleh penguasa, tapi oleh para saksi. Bukan oleh kekuatan, tapi oleh keberanian. Dan Anda adalah pemicunya. Anda bukan hanya membuka mulut, Anda membuka jalan. Anda bukan hanya memecah kebisuan, Anda mengajak dunia untuk mendengar. Dan ketika satu suara bergema, suara lainnya mengikuti. Hingga akhirnya kebohongan yang selama ini mereka pelihara runtuh bukan karena diserang, tapi karena ditinggalkan. Inilah kekuatan suara, bukan hanya untuk memanggil keadilan, tetapi juga untuk membangunkan mereka yang terlalu lama tertidur dalam nyaman. Dan ketika suara-suara itu bersatu, tak ada lagi yang bisa menahan gelombang kebenaran yang sedang menuju pantai. Teruslah bersuara, karena setiap kata Anda bukan hanya milik Anda, tetapi milik semua yang pernah dibungkam. Dan ketika suara Anda menggema, dunia akan tahu. Tembok kebisuan itu tak lagi mampu melindungi siapapun. Bagian 4.
Pola psikologis yang terulang. Setiap kebohongan memiliki pola. Setiap kebengisan memiliki alur yang bisa ditebak. Dan mereka yang menyakiti Anda, yang memanipulasi, yang membungkam, beroperasi dengan naskah yang sama, berulang kali, pada banyak jiwa, di banyak tempat, dan di banyak waktu. Pada awalnya mereka akan menyangkal. Dengan wajah datar dan suara meyakinkan, mereka berkata, itu tidak pernah terjadi. Mereka menatap Anda seolah-olah Andalah yang salah mengerti. Mereka membuat dunia percaya bahwa Anda sedang mengarang cerita. Dan jika Anda tidak kuat, penyangkalan mereka bisa mengguncang keyakinan Anda sendiri terhadap kenyataan. Tapi saat bukti mulai muncul, mereka berubah. Mereka tak lagi menyangkal, mereka menyerang. Karakter Anda akan menjadi sasaran. Mereka akan menyebut Anda tidak stabil, mudah tersinggung, punya sejarah drama. Mereka akan menyebar narasi bahwa Anda memiliki motif tersembunyi, bahwa ini semua adalah aksi balas dendam. Semakin keras suara Anda, semakin ganas serangan mereka. Dan saat serangan tak lagi mampu menutup kenyataan, mereka memutarbalikkan semuanya. Inilah tahap yang paling licik. Mereka membalikkan peran. Tiba-tiba, mereka yang menyakiti Anda akan tampil sebagai korban. Dengan air mata buatan dan suara parau, mereka berkata, lihat apa yang mereka lakukan padaku. Mereka akan memutar balik narasi, menyebut Anda sebagai penganiaya, penyerang, penghancur reputasi. Mereka akan tampil memelas, seolah semua ini adalah kekejaman Anda terhadap mereka. Dan yang paling menyakitkan, beberapa orang akan percaya, karena pembalikan peran adalah seni yang telah mereka latih sepanjang hidup mereka. Ini adalah pola yang dikenal sebagai Darrevoux, deny, attack, reverse victim, and offender. Mereka menolak kenyataan, menyerang integritas Anda, lalu mencuri posisi korban. Tapi Anda kini sudah melihat pola ini. Anda sudah terlalu lama diam dan terlalu sering menyaksikan ini terjadi. Bukan hanya pada diri Anda, tapi pada banyak orang. Mereka bukan hanya berbohong, mereka telah membangun sistem kebohongan yang dijalankan dengan presisi. Namun disinilah titik baliknya. Karena sekali Anda mengenali pola ini, Anda tak lagi mudah terjebak. Anda mulai bisa membaca arah permainan mereka. Anda tahu setiap langkah berikutnya. Dan itu membuat Anda lebih kuat dari sebelumnya. Pola ini hanya bisa terus terjadi ketika Anda tak mengenalinya. Tapi Anda sekarang sudah terbangun. Dan dengan satu kesadaran itu, Anda telah mengambil kembali kendali atas narasi hidup Anda. Mereka bisa menyangkal, menyerang, dan membalikkan fakta. Tapi mereka tidak bisa lagi membuat Anda meragukan realitas Anda sendiri. Dan itulah kekalahan terbesar mereka. Karena sekali Anda mengenal pola itu, Anda bisa memecahkannya. Sekali Anda menyadari bahwa ini adalah strategi, Anda bisa keluar dari jeratnya. Dan saat itu terjadi, kebohongan mereka mulai terlihat seperti sandiwara buruk yang dipentaskan terlalu sering. Tetaplah teguh. Jangan gentar saat mereka membalikkan dunia untuk membuat Anda terlihat seperti pelaku. Karena cahaya akan selalu membongkar bayang-bayang. Dan pada akhirnya, tidak ada pola gelap yang bisa bertahan lama di bawah terang kebenaran. Bagian 5. Ketika kepentingan finansial mengalahkan loyalitas. Ada kalanya kebenaran tidak hanya mengetuk pintu hati manusia, tapi juga mengguncang lembar laporan keuangan. Ada saat di mana moral tidak cukup kuat untuk menggerakkan perubahan, tapi angka, grafik, dan hitungan resiko itu berbicara lebih lantang dari nurani yang tertidur. Mereka dulu merasa aman. Karena institusi melindungi mereka. Karena organisasi diam. Karena jabatan menjamin keheningan. Namun segala bentuk perlindungan itu dibangun di atas pondasi kepentingan. Dan ketika kepentingan itu mulai goyah, semuanya berubah. Uang, yang dulu digunakan untuk membeli kebisuan, kini menjadi alasan untuk berbicara. Reputasi, yang dulu dilindungi dengan kebohongan, kini terlalu mahal untuk dipertahankan. Risiko hukum, opini publik,
tekanan sosial. Semuanya kini dihitung dalam angka, dalam proyeksi kerugian, dalam ancaman keruntuhan bisnis. Para pemimpin yang dulu menutup mata mulai berkata, "Kami akan menyelidiki secara transparan." Manajer yang dulu menghapus bukti mulai mengeluarkan pernyataan resmi. "Kami berkomitmen pada keadilan dan keselamatan." Tapi jangan salah, ini bukan kebangkitan hati nurani. Ini adalah reaksi dari sistem yang menyadari bahwa melindungi pelaku kini lebih mahal daripada melepaskannya. Beginilah dunia berjalan dalam banyak lapisan. Ketika suara Anda tak cukup kuat untuk membuat mereka peduli, suara uang membuat mereka takut. Ketika keadilan tak bisa membeli perhatian mereka, ancaman kerugian menjadikan mereka mendengarkan. Dan disitulah letak ironi yang penuh kekuatan. Sistem yang dulu digunakan untuk menindas Anda, kini digunakan untuk membela Anda. Ada puisi yang kelam namun indah di dalamnya. Karena walau bukan keadilan sejati, ini adalah celah yang membuka jalan. Dan Anda, yang dulu dianggap tidak penting, kini menjadi pusat perhatian karena suara Anda berpotensi menghancurkan nilai saham mereka, menggoyahkan investor, dan menodai citra publik mereka. Itulah mengapa penting untuk tetap berdiri, bukan hanya untuk pembalasan, tapi untuk perubahan. Karena dengan suara Anda, dengan bukti yang Anda kumpulkan, Anda telah menciptakan tekanan yang bahkan uang tidak bisa sangkal. Dan kini, semua orang mulai berhitung. Mulai dari eksekutif tertinggi hingga petugas lapangan. Mereka menghitung potensi kerugian, mencermati tanggungan hukum, memikirkan reputasi yang bisa hilang dalam semalam. Perubahan sedang terjadi, bukan karena mereka tiba-tiba menjadi baik, tapi karena mereka tahu kebenaran yang Anda pegang tak bisa dibungkam selamanya. Dan jika mereka tidak segera bergerak, kebenaran itu akan meledak, menghancurkan semuanya. Jangan remehkan kekuatan dari suara yang konsisten. Jangan pandang sebelah mata dokumen yang Anda simpan bertahun-tahun, karena kini semuanya bernilai, semuanya berarti, dan semuanya mulai mempengaruhi dunia yang dulu menertawakan Anda. Anda telah mengubah permainan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan, tapi dengan keberanian, konsistensi, dan bukti yang tak bisa dibantah. Sekarang dunia mendengar Anda, bukan karena mereka tiba-tiba peduli, tapi karena mereka takut kehilangan segalanya jika tetap diam. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dihitung dengan uang. Bagian 6. Runtuhnya aliansi palsu. Ada yang menarik dari bangunan yang dibangun di atas kepura-puraan. Ia mungkin tampak megah, tetapi tak pernah benar-benar kokoh. Seperti dinding rapuh yang dilapisi emas tipis, sekilas mengilap, namun mudah hancur saat disentuh kenyataan. Begitulah aliansi mereka. Koalisi bayangan yang selama ini Anda hadapi. Terlihat solid di luar, saling dukung dalam diam, menutupi kesalahan satu sama lain, menyamakan cerita, menyelaraskan sikap. Mereka hadir dalam rapat, bersatu dalam pernyataan, tersenyum di depan kamera. Tapi semua itu tak lebih dari sandiwara yang dimainkan dengan satu tujuan, menutupi kebenaran. Namun ada satu hal yang tak pernah mereka perhitungkan, bahwa persatuan mereka hanya bisa bertahan selama keuntungan mereka selaras. Begitu keuntungan itu berubah menjadi ancaman, maka tali yang mengikat mereka pun mulai putus satu persatu. Semuanya dimulai dari satu retakan kecil, seorang saksi yang mulai merasa tak aman, seorang pelaku yang mulai khawatir akan jadi tumbal. Maka ia memutuskan untuk bicara. Bukan karena moralnya bangkit, tetapi karena nalurinya ingin bertahan. Dan seperti kartu domino yang jatuh satu persatu, pengkhianatan itu menyebar. Yang satu bicara, yang lain gelisah. Yang satu membuat pengakuan, yang lain mulai ragu. Tiba-tiba, kesaksian yang dulu disepakati mulai bertabrakan. Ada yang bilang rapat terjadi, yang lain bersumpah itu tidak pernah ada. Ada yang menyebut nama, yang lain menyangkal hadir. Itulah saat kebenaran mulai memisahkan mana yang sungguh setia dan mana yang sekadar pura-pura. Tatapan mereka yang dulu kompak, kini berubah menjadi sinyal ancaman. Gestur tangan, gerakan mata,
perubahan nada bicara. Semuanya jadi bahasa ketakutan, bukan lagi kebersamaan. Dan Anda menyaksikan ini semua dari tempat yang dulu penuh luka, tapi kini menjadi menara pengamatan. Anda menyadari bahwa selama ini, kekuatan mereka bukan berasal dari kebenaran, tapi dari kesepakatan untuk menutupi kenyataan. Dan sekarang, kesepakatan itu hancur, bukan oleh Anda, tapi oleh kepanikan mereka sendiri. Satu demi satu, mereka mencoba menyelamatkan diri. Yang paling bersalah memilih diam. Yang paling ringan kesalahannya mulai bicara. Yang paling terancam mencari celah untuk menjatuhkan yang lain. Yang paling punya koneksi berusaha tetap bertahan sampai gelombang reda. Tapi semua mereka lakukan dengan satu rasa: takut. Takut pada kebenaran yang kini tak bisa lagi dibendung. Takut pada bukti yang Anda simpan dengan tenang selama ini. Takut pada suara Anda yang kini bergema jauh lebih keras daripada semua narasi palsu mereka. Inilah kekuatan Anda, bukan hanya karena Anda punya bukti, tapi karena Anda tetap berdiri saat semua orang mencoba membuat Anda jatuh. Karena Anda tidak terpancing permainan mereka. Karena Anda percaya pada satu hal, bahwa kebenaran, meski tertunda, tak pernah mati. Aliansi mereka telah runtuh, topeng-topeng telah lepas, dan panggung yang dulu mereka kuasai, kini milik Anda sepenuhnya. Teruslah berdiri dalam cahaya, karena ketika kepalsuan tak lagi bisa menyatu, kebenaran tampil seperti mentari pagi, pelan, pasti, dan tak terbantahkan. Bagian 7. Rekonstruksi yang dilahirkan dari luka. Setelah badai berlalu, yang tersisa bukan hanya reruntuhan, tersisa ruang, kosong, sunyi, namun penuh kemungkinan. Dan dari ruang inilah, kehidupan bisa dibangun kembali. Bukan dengan bahan lama yang retak dan penuh racun, tapi dengan fondasi baru yang lahir dari luka yang telah kau kenali, hadapi, dan ubah menjadi kekuatan. Apa yang telah mereka hancurkan bukan hanya kepercayaanmu pada mereka, tapi juga kepercayaanmu pada sistem, pada perlindungan, pada rasa aman itu sendiri. Dulu, kau percaya ada tempat yang aman, bahwa keadilan akan muncul begitu kau bersuara, bahwa lembaga, institusi, dan orang-orang yang berwenang akan melindungimu. Tapi ketika semua itu gagal, ketika suara ditertawakan, ketika bukti diabaikan, ketika pelaku dilindungi, kau sadar bahwa keamanan itu rapuh, dan tak seorang pun bisa memberikannya padamu selain dirimu sendiri. Namun disitulah titik balik dimulai. Dari kehancuran itu, kau tidak hanya bertahan, kau membangun ulang, dengan pemahaman yang lebih tajam, dengan hati yang lebih bijak, dengan mata yang tak lagi mudah dibutakan. Kau mulai menciptakan sistem perlindungan baru, bukan lagi berdasarkan status, hubungan, atau jabatan, tapi pada konsistensi tindakan. Kau tak lagi percaya hanya karena seseorang tampak ramah. Kau belajar untuk mengamati, mencatat, dan menilai dengan hati-hati. Kepercayaan tak lagi diberikan cuma-cuma. Ia harus dibuktikan, dirawat, dan diuji waktu. Kau mendesain ulang batasan. Kau menetapkan pagar yang tak lagi bisa ditembus oleh manipulasi. Kau belajar untuk berkata tidak, untuk menjaga ruang pribadimu, untuk tidak merasa bersalah karena melindungi dirimu sendiri. Karena kini kau tahu, menjaga jarak bukan berarti membenci, tapi menghormati dirimu sendiri. Rekonstruksi ini bukan berarti membangun dinding yang membuatmu hidup dalam ketakutan, tapi menciptakan jendela-jendela tempat cahaya bisa masuk tanpa membiarkan kegelapan menyelinap. Kau belajar dari sistem lama yang gagal. Kau tahu bahwa pengaduan yang ditangani oleh tangan-tangan yang punya kepentingan tidak akan pernah benar-benar adil. Maka kau bangun sistemmu sendiri. Sistem internal, sistem insting, sistem kesadaran. Tempat di mana nalurimu dihormati. Tempat di mana ketenangan adalah standar, bukan pengecualian.
Dan dalam proses ini, kau bukan hanya menyembuhkan dirimu, kau menjadi pelindung bagi orang-orang lain yang pernah merasa sepertimu. Kau menjadi cahaya di jalan yang dulu begitu gelap, tempat orang-orang tersesat tanpa arah. Ingatlah, luka yang tak disembuhkan akan melahirkan luka baru. Tapi luka yang kau hadapi, yang kau olah dengan keberanian, akan menjadi batu bata tempat peradaban baru dibangun. Dan kau adalah arsiteknya. Kini, setelah semua pengkhianatan, setelah semua kesakitan, setelah semua pengabaian, kau berdiri, tegak, dengan mata yang melihat jauh lebih jelas, dengan hati yang jauh lebih dalam, dan dengan jiwa yang tak lagi bisa ditaklukkan oleh siapapun. Rekonstruksi ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah permulaan, dan di jalan baru ini, kau tak lagi berjalan sebagai korban, tapi sebagai pemimpin yang membawa obor kebenaran, menyalakannya dari api luka, dan menggunakannya untuk menerangi jalan orang lain yang sedang mencari kekuatan mereka sendiri. Kini semuanya telah terungkap. Dari luka yang selama ini tersembunyi, telah lahir kekuatan yang tak tergoyahkan. Dari kebisuan yang dipaksakan, telah bangkit suara yang mengguncang dinding kebohongan. Dan dari pengkhianatan yang menyakitkan, telah muncul kebenaran yang tak bisa lagi dibantah. Apa yang dulu mereka pikir akan menghancurkanmu, justru menjadi alasan kau tumbuh lebih kuat. Apa yang mereka rancang untuk menjatuhkanmu, kini menjadi pijakan bagi langkahmu menuju keadilan. Dan apa yang mereka kira akan kau kubur dalam diam, kini menggema ke segala arah, membangunkan banyak jiwa yang pernah dipaksa bungkam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari kau akan berdiri seperti ini. Bukan sebagai korban yang meminta belas kasih, tapi sebagai cahaya yang membakar habis kepura-puraan mereka. Bukan sebagai sosok lemah yang merintih di balik bayangan, tapi sebagai penjaga kebenaran yang mengangkat obor di tengah malam yang pekat. Dan saat kebenaranmu tak bisa lagi disangkal, dunia pun berubah. Institusi yang dulu diam, kini goyah. Aliansi palsu yang dulu bersatu, kini runtuh. Orang-orang yang dulu menertawakanmu, kini menunduk dalam diam. Karena mereka tahu, cahaya tak bisa dipadamkan oleh siapapun yang pernah hidup dalam gelap. Kau adalah bukti bahwa satu suara bisa mengubah banyak hal. Bahwa satu tindakan yang setia pada kebenaran bisa merobohkan tembok yang dibangun dengan kebohongan selama bertahun-tahun. Dan bahwa satu jiwa yang memilih berdiri bisa menggugah banyak yang sebelumnya memilih diam. Jangan lupakan siapa dirimu hari ini. Jangan rendahkan proses panjang yang telah membawamu ke titik ini. Dan jangan pernah padamkan cahaya yang sudah menyala dalam hatimu. Karena kini, dunia sedang melihatmu. Bukan lagi sebagai orang yang disakiti, tapi sebagai mereka yang telah bangkit dan menang. Ingatlah selalu, kebenaran yang kau pegang hari ini adalah pelindung bagi banyak orang esok hari. Teruslah bersinar, karena tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya yang datang dari jiwa yang telah melewati badai dan memilih untuk tetap bersinar. Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah bersuara, dan terima kasih telah menjadi terang.